PDIP tiba-tiba menunda retret. Pak Hasto Kristianto dipanggil KPK dan Ibu Megawati mulai bergerak dengan strategi yang lumayan bikin rame netizen. Ada yang bilang ini manuver politik tingkat tinggi, ada juga yang curiga bahwa ini adalah pertanda PDIP akan jadi oposisi total. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana sepak terjang PDIP tentang ini? Ini agak panas, jadi siapin minuman dingin kalian dan kita kupas sedikit di LK Politik. Ini adalah surat berisi instruksi harian Ketua Umum, di mana salah satu poin menginstruksikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang. Halo semuanya, selamat datang di LK Politik dengan aku Bielsa. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru dalam beberapa berita politik yang baru-baru ini cukup ramai dan membuat media sosial juga agak panas ya. Khususnya terkait dengan kebijakan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Kira-kira apa latar belakang keputusan yang diambil dan apa dampaknya terhadap politik dari partainya ke depan? Dan bagaimana ini bisa mempengaruhi konstelasi politik ke depan ya? Anjir, bahasanya konstelasi itu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu konstelasi ya, konstelasi itu artinya mengacu pada peta kekuatan dan hubungan antar aktor politik dalam suatu periode tertentu. Gimana semua ini bisa terjadi? Aku sudah merangkumnya dari beberapa artikel berita yang kalian bisa baca sendiri di deskripsi kalau misalkan kalian pengen membaca lengkapnya. Tonton sampai habis dulu, terus silakan kalian diskusi menurut opini kalian sendiri secara bebas. Gak usah basa-basi, mari kita bahas. PDI Perjuangan itu memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan nasional. Bu Megawati yang telah memimpin partai ini selama lebih dari 2 dekade memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan partainya. Belakangan ini, Bu Megawati mengeluarkan instruksi kepada para kader PDIP untuk menunda kegiatan retret yang sebelumnya direncanakan sebagai bagian dari konsolidasi partai. Keputusan ini muncul ya setelah Sekretaris Jenderal PDIP Pak Hasto Kristianto diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berbagai pengamat politik menilai bahwa langkah ini sebagai bagian dari strategi untuk memastikan stabilitas internal partai di tengah dinamika politik yang lumayan berkembang. Instruksi Ibu Megawati kepada kader PDIP untuk menunda retret itu dinilai oleh beberapa pihak sebagai respon terhadap situasi politik yang semakin dinamis, terutama dalam konteks hubungan antara PDIP dan pemerintahan saat ini. Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang ya dalam perpolitikan nasional, PDIP itu tentu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan strategis. Dalam rakernas waktu itu, Ibu Megawati juga menyampaikan pesan kepada kader-kadernya untuk tetap berpegang teguh pada prinsip perjuangan partai. Dia juga menegaskan pentingnya loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepentingan rakyat. Sejumlah pengamat menilai bahwa Ibu Megawati memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi dinamika politik nasional saat ini. Namun penting untuk melihat keputusan ini dalam kerangka besar perkembangan politik di Indonesia, tanpa menarik kesimpulan yang bersifat spekulatif. Semua keputusan yang diambil itu pasti ada dampaknya ya, dan keputusan Ibu Megawati ini memiliki beberapa potensi dampak terhadap politik Indonesia. Yang pertama, konsolidasi internal PDIP dengan menunda retret dan mengeluarkan instruksi strategis. Ibu Megawati berupaya memastikan bahwa kader-kader PDIP tetap solid di tengah berbagai tantangan politik gitu. Kedua, hubungan PDIP dengan pemerintah. Jadi sebagai partai besar ya, PDIP memiliki posisi penting dalam politik nasional. Keputusan-keputusan yang diambil itu tentu dapat mempengaruhi hubungan partai dengan pemerintah serta strategi politik ke depan. Yang ketiga, ada dinamika politik menuju pemilu 2029. Dengan berbagai langkah strategis, PDIP itu mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk tetap menjadi kekuatan utama dalam politik Indonesia. Hal ini tuh mencakup penguatan struktur partai dan persiapan figur yang akan diusung dalam pemilu mendatang. Ada sebuah prediksi masa depan tentang langkah-langkah strategis yang diambil PDIP jika kita melihat perkembangan yang ada.
Ada beberapa kemungkinan ya langkah strategis yang dapat diambil oleh PDIP. Yang pertama itu penguatan kaderisasi partai. PDIP itu kemungkinan akan lebih fokus pada penguatan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan untuk memastikan kelangsungan partai di masa depan. Yang kedua ada penyusunan strategi menuju pemilu 2029. Jadi ya, dalam menghadapi pemilu mendatang, PDIP kemungkinan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih kandidat serta strategi kampanye yang efektif gitu. Dan yang terakhir adalah tentang pendekatan terhadap koalisi politik. Seiring dengan dinamika politik yang terus berkembang, PDIP mungkin akan menyesuaikan pendekatannya dalam membangun koalisi dengan berbagai pihak. Dan mungkin buat kalian yang masih awam tentang ini ya, aku sebenarnya juga masih awam dan sama-sama belajar lah kita ya. Aku mencoba untuk memberikan poin dan kesimpulan ya, agar kalian mungkin bisa sedikit memahami apa yang aku sampaikan. Mungkin agak bingung atau gimana gitu. Ya sekali lagi aku buat videoku ini nggak usah panjang-panjang lah ya, ben nggak bingung untuk kalian memahami soal masalahnya gitu ya. Jadi inti dari semuanya itu keputusan Ibu Megawati untuk menunda retret bagi kepala daerah PDIP itu bukan hanya langkah administratif, tetapi juga memiliki implikasi politik yang lebih luas. Dalam konteks politik nasional, langkah ini tuh mencerminkan strategi PDIP dalam menjaga soliditas internalnya, mengelola hubungan dengan pemerintah, serta mempersiapkan diri menuju pemilu 2029. Ya, terlepas dari berbagai spekulasi yang muncul ya, satu hal yang jelas adalah bahwa Ibu Megawati masih memegang kendali penuh dalam arah kebijakan PDIP. Keputusan-keputusan strategis yang diambil itu menunjukkan bahwa partai ini tengah mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik yang semakin rumit atau kompleks. Kedepan menarik untuk melihat bagaimana langkah PDIP selanjutnya. Apakah partai ini akan semakin menjauh dari pemerintahan atau tetap mempertahankan posisi strategisnya dalam politik Indonesia? Yang pasti, dinamika ini akan terus berkembang dan akan menjadi bagian dari diskusi politik di Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ini tanda PDIP bakal jadi oposisi total? Atau Ibu Megawati punya strategi lain yang mungkin belum bisa kita lihat? Kita semua tahu politik Indonesia banyak kejutan-kejutan dan setiap langkah pasti punya dampak besar ke depan untuk banyak orang. Yang jelas manuver ini bukan sekedar keputusan biasa. Ini adalah bagian dari permainan politik tingkat tinggi mungkin. Gimana menurut kalian? Apakah PDIP akan benar-benar mengambil jalan oposisi penuh? Atau ini hanya bagian dari strategi negosiasi politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ingat ya, mungkin aku selalu ingetin ini sih buat kalian penontonku gitu. Kalian di sini sangat bebas untuk beropini, tapi kalau bisa sih tunjukkan bahwa opini kalian bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan ngawur lah kalau beropini, biar kalian nggak kelihatan gobloknya gitu loh. Kita satu negara jadi boleh berdebat tapi nggak boleh saling bunuh. Keren sih itu kayaknya dibuat semboyannya. Ya udahlah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari LK Politik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Aku Bilsa. Bye bye. Demokrasi dan kepentingan rakyat. Sejumlah